Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi harusnya kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, aku lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari
keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Yudas 1 ayat 1 sampai 25. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakubus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semua itu dan tidak meragukan lagi,
Aku ingin mengingatkan kamu bahwa Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun mereka sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghadik engkau." Tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah penceburan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melalap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang berbantun dengan akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah bersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kamu saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus,
Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari buat kita yang menanti-nantikan Tuhan. Dengan cinta dan dengan kemurahan hati, saudara ya. Dengan apa, saudara? Dengan raham dan dengan rahem dan kanun. Ya, judulnya hari ini adalah Beshemela, ya, Beshemela rahem ve kanun. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ya Bismi Allahir Rahmanir Rahim, saudara ya. Rahimnya di belakang, dibalik kalau sama orang Islam itu ya. Bismillahir Rahmanir Rahman, gitu ya. Kalau orang Islam bilang Bismillahirrahmanirrahim, sama saja dibalik. Ya, Beshemela waktu Musa jalan itu, lalu dari belakang bergema suaranya ya, Adonai, Adonai. Tapi kalau ini nggak bilang Adonai ya, kenapa? Karena ini Allah sendiri yang bilang. Jadi bilangnya apa? Yehova El Raham ve Hanun. Wah, itu luar biasa sekali, saudara ya. Kalimat itu adalah kalimat yang saya mencoba merekonstruksi ulang, saudara ya. Waktu Musa jalan ya, masuk di dalam itu ya, di dalam awan itu ya, Shekinah glory yang begitu pekat itu, dia jalan ya, saudara, tiba-tiba dari belakang ada suara Yehova El, ya, Roh Spirit, saudara. El yang raham, kandungan ya, raham itu dari kata kandungan ya, perut ya, rahim itu ya, di raham Hanun, saudara. Kenapa ada raham? Kenapa menggunakan kata kandungan? Karena dikandung 9 ya, orang bayi itu dikandung 9 bulan oleh seorang ibu. Lalu tiba-tiba ada bonding. Makanya dikatakan nanti ada bonding. Ya, ada kata bondingnya di situ. Kenapa saudara ada bonding? Ada ikatan yang tercipta dengan sendirinya. Kenapa bisa ada cinta? Ya, itu karena Israel itu adalah anak-anak Allah, dilahirkan oleh Allah sendiri. Maka ada cinta di sana, saudara. Ya, dan ada mercy dan compassion, saudara. Ya, ada mercy and compassion. Apa bedanya? Ada Rahman, ada Raham, Rahmat, ada Rahim dan Rahmat, saudara. Ada Rahim dan Rahmat. Lalu dalam Alkitab bahasa Arab jelas ya, Rahim dan Rahmat. Kenapa ada Rahim? Kenapa ada Rahmat? Karena di situ ada cinta. Dan di situ ada kanun, saudara ya. Ada mercy and grace. Ada belas dan kasih karunia. Ya, saudara, ketika orang-orang Israel ya berjalan keluar dari Mesir dituntun oleh Yehova sendiri, ya saudara ya, Yehova itu sedang mengandung Mesir ini, saudara ya. Jalan dituntun dengan tiang awan dan tiang api, nyebrang, laut pun dibelah, ya jalan, mereka jalan. Bayangin, Anda kalau hidup di zaman itu kayak apa tuh, saudara ya? Aduh, ngeri sekali ya, saudara. Anda bekas budak, tiba-tiba Anda melihat satu terang, ada tuntunan tiang awan, tiang api, ya. Lalu jalan tiang awan, tiang api itu, begitu musuhnya datang, tiang awan, tiang apinya pindah, saudara. Badainya itu badai itu Anda jalan mengikuti badai, di siang hari bolong, badai awan dan badai api. Di siang hari bolong dan malam hari badai api. Begitu musuh-musuhmu datang mau bunuh kamu, badainya pindah, geser ke belakangmu, saudara. Lalu orang-orang musuh itu dikacaukan oleh badai. Dan Anda melihat dengan matamu sendiri, tiba-tiba di depan lautnya dibelah, saudara. Lalu Anda jalan di tengah laut. Itu jalan di tengah laut, saudara ya. Anda baru lihat laut surut aja udah gumun-gumun ya. Ini lautnya kebelah sampai dari ujung sini sampai ujung sana, saudara. Anda kebayang seperti apa, saudara? Sampai di seberang, kamu melihat gunung itu bergetar, bergoncang dengan luar biasa sekali. Lalu Musa jalan. Kalau nabinya tetangga saya dulu, kelocot-kelocot, kejang-kejang, melet-melet, matanya melalak putih semua, melet-melet. Lalu dibilang nabi, saudara. Kalau ini Musa ini ngeri, saudara ya.
Wah, semua melihat, nggak bisa disangkal, saudara. Kalau tetangga saya dulu orang epilepsi dibilang nabi, saudara. Iya kan, tetangga saya kalau orang epilepsi, oh ini mau jadi nabi Pak Paul. Oh, ya. Tetangga saya itu ada epilepsi, saudara. Jadi Anda jangan takut kalau punya anak schizofren, kalau Anda punya anak epilepsi, itu cikal bakal nabi, saudara. Ibu ketawa, serius, saudara ya. Anda kalau punya anak schizofren, kalau Anda penderita schizofren, ya, Anda cikal bakal nabi. Itu Ahmad Fauzi, dosen kita, salah satu dosen kita ya di ABC, Ahmad Fauzi. Dia schizofren, saudara. Dan nabi itu kalau dipanggil nabi tidak mau, saudara ya. Kayak Ahmad Fauzi ini panggil nabi tidak mau, tapi kalau ngomong dia jitu, saudara. Si Ahmad Fauzi. Ya dulu ada rekan, ada sahabat kita dari Indonesia yang mungkin sedang dengarkan di sini ya. Kemarin ke Belanda ya, kita kemarin senang ya makan grillen sama-sama ya, manggang daging domba di rumah saya. Masih ibu, ya, kakak beradik ini ikut kelas kita, saudara ya. Terus dia schizofren, ya, dia ini schizofren. Lalu apa, saudara? Tapi waktu dia ngomong, waktu dia meramalkan itu ya, Galarua itu, yang dia ngomong tepat semua, saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak ya. Sebelumnya dia sudah ngomong ya, ini orang ini begini, ini orang ngocek tengah malam, saudara, misu-misu, saudara ya. Waktu itu dia nggak minum obatnya. Terus dia misu-misu, orang ini begini, orang itu begitu, saudara. Yang dia ngomong itu tepat semua. Gila, saudara ya. Masih tak simpen WhatsApp-nya, saudara ya. Masih tak simpen. Yang dia ngomong tepat semua, saudara. Ajaib ya. Nah, tapi itu orang-orang itu, orang schizofren, orang-orang delusi, orang-orang epilepsi itu kalau Anda bisa menempatkan dengan baik, ya benar, saudara. Ya, dan para nabi, dukun paranormal itu orang-orang tadi malam ya sudah saya jelaskan ya, saudara. Zaman perjanjian lama itu tidak ada orang sakit jiwa, nggak ada orang kerasukan setan, nggak ada. Karena kalau dia lagi kerasukan, dia jadi medium, maka kita anggap dia itu adalah medium, saudara. Kalau dia lagi kerasukan misalnya dia kan, wah, dia begitu kan, wah, hebat nih, tepuk tangan, saudara, langsung kita tambah nomornya apa, Mbak? Langsung gitu. Dulu saya jualan podcast SDSP ya, tiap kali ada orang gila kita ajak masuk, saudara, ke dalam, kita kasih makan, kita kasih minum, bukan karena saya baik, puji Tuhan, haleluya, diakonia, bukan, udah kasih makan, kasih minum, kita kasih rokok sebungkus ya, mas, nomornya apa, mas? Setiap kali ada orang edan kita panggil, orang sakit itu kan banyak di Tegal itu, orang sakit jiwa itu, gelandangan yang sakit jiwa itu kan, baunya minta segala macam, apa setiap kali orang gila saya panggil masuk, saudara. Wah, rame. Itu teori marketing, cara memasarkan podcast SD, saudara ya. Setiap kali ada orang sakit jiwa mesti tak ajak masuk ke situ, ya, terus dia duduk di situ baik-baik, dia ngerokok. Dia gitu ya, wah bangga bener dia ya, setengah telanjang begitu sambil udah tutut baunya minta ampun, tapi toko saya ramai sekali, saudara. Setelah ada orang sakit jiwanya ini, mesti tanya, setiap orang nanya ngasih rokok, mbak, nomornya apa, mbak? Bener ini orang-orang sakit jiwa, orang pasang nomor ya, saudara. Nggak ada yang tepat, tapi orang ini ngomong, ya saya itu walu, nggak ada yang muncul, saudara. Kalau orang tanya sama saya, kalau ada satu tentara, saudara ya, tentara ini cuma kopral, saudara ya, tapi dia kalau datang sama saya, dia tahu, ya bocoran, 51 Pak, pasang yuk, saya pasang 51 nih, saya udah pasang nih 10.000 Pak. Wah, dia pasang juga, saudara, 51, tuan borong, mungkin dia sering dapat uang. Saya sering dikasih tips, saya sering dikasih persenan, saudara ya, kalau dia dapat tembus itu, wah nih, dia tahu, saudara, nggak perlu pakai melet begitu, saudara. Nah, kita balik ya, Musa ya, saudara ya. Bayangin ini lihat bener-bener 2 juta orang Israel semua ngelihat, saudara. Anda mau mungkinin apa? Sejarah Israel itu semua melihat. Dan itu diceritakan turun-turun tanpa keraguan. Semua melihat, bukan katanya, saudara. Dan itu dicatat. Anda mau berkata nggak mungkin, itu 2 juta orang, 3.500 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Dan cerita itu dijaga, itu beneran. Percaya, bagaimana dengan orang Yahudi hari ini? Orang Yahudi hari ini tidak akan berkata bahwa itu hanya isapan jempol. Nggak ada, saudara. Tidak ada satu orang Yahudi yang berkata itu isapan jempol. Nggak ada. Nggak bisa, itu nyata. Dia melihat, mereka 2 juta. Setiap orang, nenek moyangnya, dia melihat itu, saudara. Dia cerita, punya kisah itu, 2 juta melihat semuanya.
Ya, saudara ya. Sehingga kalau dibilang Adonai, Adonai, ya El Raham, Bekhanun, ini ada sesuatu yang apa saudara menggetarkan hati. Cintanya sungguh luar biasa. Cintanya sungguh melimpah ruah. Dan kamu hanya bisa melihat cintanya, masalahnya, kamu hanya bisa melihat cintanya kalau kamu menjadi saluran cintanya, saudara. Kamu bisa menjadi saluran raham dan hanunnya kalau kamu menjadi saluran. Kamu tidak bisa melihat hari ini, tapi ketika kamu hidup di dalam kasih karunia, di dalam raham dan hanun, di dalam mercy and grace. Kalau kamu hidup dengan mercy and grace dan penuh mercy and grace, kamu akan semakin penuh dan kamu semakin melihat dengan matamu, saudara. Kalau kamu menjauhkan diri dari mercy and grace, kalau kamu menolak untuk memberikannya kepada orang lain, kamu juga nggak melihat. Itu masalahnya, saudara. Ulangi ya. Ya, masalahnya kamu mau melihat mercy and grace dari Tuhan, kamu hidupnya harus penuh mercy and grace, saudara. Pak, gimana Pak kita melihat kita nggak sih, kita jangan punya penuh kebencian, kemarahan. Makanya kamu harus menerima dulu pertama kali dari Tuhan Yesus. Penebusan itu adalah kamu didamaikan supaya kamu mengenal Yesus, memberi contoh. Kamu didamaikan dengan Yesus, kamu harus percaya dulu ada mercy and grace yang diberikan oleh Yesus. Kamu percaya di hatimu, saudara. Kamu cuma percaya, kamu nggak ngerti, tapi kamu percaya. Ya, aku mau Tuhan, aku mau yang seperti itu. Lalu Anda lakukan, berikan. Begitu kamu berikan, ini kamu dari hatimu keluarkan lagi, aku mau Tuhan. Seberapapun yang tersisa dalam hidupku, mercy and grace, kamu berikan ke orang. Tiba-tiba kamu dilimpahkan. Kamu berikan lagi, limpahkan 100 kali lipat. Kamu berikan lagi, sampai kamu kepenuhan mercy and grace. Dan hidupmu adalah mercy and grace, saudara. Belas kasih dan kasih karunia. Ya, itu masalahnya kamu tidak bisa melihat ya yang Bismillah ya Allah yang Rahman dan Rahim itu kamu nggak bisa melihat kalau kamu tidak memberikannya ke orang dulu. Lah, tetangga saya dulu katanya Allahnya Rahman dan Rahim ini, saudara. Kalau kamu tidak menyebut ya syahadat, kamu saya sembelih. Repot, saudara. Kafir bunuh kafir. Nggak bisa, saudara. Ya, kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang Rahmani dan Rahimi kalau kamu tidak punya itu dan kamu tidak memberikannya kepada orang lain terlebih dahulu. Karena Yesus berkata, kalau kamu mengampuni maka kamu akan diampuni. Kamu mengampuni itu maka diampuni. Bagaimana bisa? Ya kamu harus memberikan dulu dirimu, berdamai dengan pengampunan itu, dengan mercy and grace itu. Ya, saudara ya. Hukum Taurat tadi malam ya, itu ada cerita dalam Koinani online. Hukum Taurat diberikan adalah sebuah cinta. Hukum Taurat adalah sebuah cinta yang diberikan kepada manusia. Ya, 613 mitzvot itu adalah hukum positif untuk membentengi, untuk memagari cinta itu. Saudara, aturan dan SOP di yayasan adalah sebuah pagar. Kita bergerak dengan cinta. Jangan menggunakan SOP buat gebukin orang, saudara. Jangan menggunakan aturan yayasan buat gebukin orang. Tapi aturan yayasan dibikin supaya Anda tahu bahwa kita untuk menjaga cinta kita begini. Begitu melanggar, stop ya. Sebelum terjadi, kita stop. Jadi itulah cinta. Sebelum kita saling menyakiti, kita stop karena ada aturan. Hukum Undang-Undang Dasar 45 KUHP pidana dan perdata digunakan untuk membentengi kita yang penuh cinta supaya jangan saling menyakiti. Ya, hukum itu harus ditegakkan oleh pemerintah. Ya, kalau bagi orang lain hukum itu dipakai buat, ini ada hukumnya. Jadi apa nih? Oke, kita jeblosin ya. Maling sarang walet dijeblosinnya, rampok BCA, saudara. Oh, itu pernah kejadian. Kejadian. Saya ngeliat dengan kepala mata. Itu teman saya sendiri, teman main saya sendiri, saudara ya. Waktu saya di penjara, saya ketemu dia. Loh, kamu kenapa? Aku maling sarang walet. Tapi dia tunjukkan ya. Di penjara itu kan, ininya kan tinggi sekali, saudara. Mungkin bisa 5 meter kali ada di bawah ke atas itu ya. Terus, dia mau betulin lampu yang mati, saudara. Dia cuma pakai bambu dipasang 2. Bambu ya. Bambu itu kan kecil tuh ya. Diameternya paling cuma berapa?
15 cm, saudara, diameternya bambu itu cuma 15 cm paling. Dia cuma 2 buah bambu yang panjang itu dijadikan satu sambung, tok, dipotong 2 gini, selok gini ya, cerek gitu saudara bambunya ya. Terus dia naik ini mencek saudara. Betul nih dia memang saling, memang dia maling salah walet. Tapi di penjaranya karena maling BCA, apa ngerampok BCA, kasihan sekali ya, menyemati dikebukin sama polisi. Dikebukin suruh ngaku, suruh tanda tangan sampai mati. Jadi dia gampang. Terus kalau gimana? Saksi mana itu udah dikebukin, Pak, udah mati, Pak. Mumet, saudara. Tapi akhirnya dilepas, saudara. Akhirnya dilepas, tapi dia harus tanda tangan. Hukumannya harusnya 15 tahun, jadi cuman jalanin 7 tahun. Kasihan, saudara ya. Jalanin 3 tahun. Ya, jalanin 3 tahun, kasihan, saudara. Wah, udah korat-karit ya, pulang ya keluarganya udah korat-karit, udah nggak karu-karuan. Kalau di Indonesia hukum dipakai buat apa, saudara? Orang-orang dunia yang tidak punya cinta menggunakan hukum buat apa? Buat ngantem orang, saudara. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di zaman Yesus, dia menggunakan mitzvot Torah itu buat ngantemi orang, buat balas dendam, buat ngerjain orang. Makanya hukum itu dibeli. Dia deket-deket sama ahli Taurat, dia ngasih uang yang banyak. Ahli Taurat, ahli hukum ini kan, dia kasih uang ke orang Farisi, disogok, saudara ya, terima uang. Ya, terus orang Farisi yang atau Sanhedrin yang di dalam ini dia serong, saudara. Nah itu, saudara ya, hukumnya dibeli buat nyelakain temennya dia, buat nyelakain musuhnya dia. Itulah yang Yesus tentang, ya, karena hukumnya itu jadi bunyinya sama, tapi maknanya jadi beda. Bunyinya sama, saudara, tapi tujuannya beda. Makanya sama Yesus bilang, hukum ini memang bunyinya ini, ya, midrasnya ini. Tapi ada ini loh, ada hukum yang sama, yang seimbang. Itulah ahli Taurat, saudara. Ada hukumnya ini, ya, berzina, ya, kamu boleh cerai. Tapi ada hukumnya ini loh. Wah, aku boleh mata ganti mata, tapi ada ini loh. Ya, nah Yesus juga ahli Taurat. Ada satu hukumnya, tapi yang lain ditutup-tutup. Ya, ada ini dibuka sama Yesus. Inilah hukumnya yang lengkap. Oh, yang namanya berzina itu kalau sudah ini koitus. Tapi Yesus bilang apa, saudara? Kamu pengen saja, kamu sudah berzina loh. Oh, jangan membunuh. Kamu benci saja sudah membunuh loh itu. Diajarkan ke intisarinya, saudara. Karena intisarinya adalah di hatimu. Cinta di hatimu. Kamu kalau belajar SOP yayasan, karena cinta, bukan karena pengen gebukin orang, saudara. Ya. Jadi antara kita dengan teman-teman, ya orang-orang yang sudah keluar dari kita tidak benci karena memang tidak ada korupsi, tidak ada perkelahian, saudara. Sebelum terjadi kita stop, kita jengkel, kita kesel, tapi jadi nggak benci karena ya cuma jengkel aja. Kenapa sih kamu mesti begitu? Kan gitu, saudara ya. Tapi kan kita nggak benci. Kenapa ya? Karena memang tidak ada kerugian yang signifikan. Ya namanya orang kepake segala macam ya pasti ada. Tapi tidak signifikan membuat kita kudu berantem. Sampai kayak dulu saya 4 miliar edan, saudara. Sampai saya pengen bunuh orang itu, saudara. Kenapa? Karena tidak ada SOP. Tidak ada kesepakatan yang disepakati bersama, hitam di atas putih. Itu ya, saudara ya. Makanya sebelum terjadi, di stop. Ya, kalau sudah terjadi kita berantem, saudara. Ya, kalau sudah terjadi kita berantemnya nggak ada ampun. Saya bisa kirim orang, saya bisa kirim macam-macam. Akhirnya kita menggunakan hukum itu untuk buat ngebukin orang, buat cari masalah. Kalau perlu ya hukuman 1 tahun lipat gandakan, Pak. Sogok hakimnya. Terakhir saya ya, ini orang udah di penjara, terus jaksanya bilang ada 30 juta. Ini hakimnya minta 30 juta. Tapi terus tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya ya, jangan. Wah, saya itu pergumulan yang luar biasa, saudara, untuk jangan ngasih 30 juta dia masuk. Akhirnya jangan, saudara. Itu pergumulan buat saya, saudara ya. Aduh. Tapi saya bersyukur keputusan saya adalah saya nggak bayar. Ya, untuk memenjarakan dia, untuk keputusan saya. Tadi dia yang bayar ya dia pulang, pas, saudara ya. Ya jengkel, tapi ya saya tidak kena karma, saudara. Kena karma lagi apa? Saya memutuskan kutuk. Saya nggak mau penjarain orang dengan bayar. Waktu itu ya saya putuskan untuk tidak, saudara ya.
Nah, begitu saudara ya. Jadi jangan jangan Anda menggunakan hukum itu buat ngebukin orang. Kalau kamu punya cinta, hukum itu tetap jalan, tetapi bukan buat ngebukin. Hukum itu jalan karena sebagai aturan, aturan yang disepakati bersama. Tapi ingat, ya kita punya Adonai, Yehova yang penuh dengan cinta yang melimpah. Nah, kamu jangan main-main dengan kasih karunia itu, saudara. Ya, tadi surat Yudas mengatakan, ada orang yang mempermainkan kasih karunia. Oh, hati-hati kamu, saudara. Ingat Rasi, saudara ya, yang kemarin yang talanya peang itu ya, yang dia main-main dengan kasih karunia, lalu dia memanfaatkan, dia jadi orang Kristen, dari Islam itu jadi Kristen, wah dia ngocehnya macam-macam, intinya pokoknya mintain duit, saudara ya. Itu namanya memainkan kasih karunia, saudara. Ya, Anda ingat, murtadin itu mempermainkan kasih karunia. Ya, makanya anaknya pada mati, saudara. Itu ada di TikTok itu ya, yang namanya Mangunsong, siapa namanya ya, Johnson Mangunsong. Dia kan, wah dia mau cerita tentang Al-Quran yang paling benar lah, Yesus itu mati di salib. Saya bilang, kamu tahu Yudi Mulyana, kamu tahu Stephen Indra, kamu tahu Kainama, Yahya Waloni, ya, Irina Handono, Mega Fitria, ya, Hani Christian, itu anaknya pada mati, nanti kamu anaknya mati. Bilangin gitu ya, saudara. Itu serius, saudara ya. Itu nanti anaknya mati, saudara. Agustan itu kalau dia punya anak-anaknya mati, untung si Zeldanya ya, kasihan tuh si Zelda itu. Kamu kalau ngeliat Zelda itu kasihan, saudara ya. Waktu teleponan sama istri saya itu ya, saya dengarkan ceritanya itu kasihan sekali, saudara ya. Makanya ya kemudian kita jagain ya. Zelda kalau ada apa-apa kamu telepon kami ya. Kalau kamu sampai nggak bisa apa-apa kamu telepon kita pokoknya. Kasihan saudara kalau ngeliat Zelda itu ya, saudara ya. Dia ditekan sama Hani Christian ya, diintimidasi untuk jadi Islam, saudara ya. Aduh, kasihan sekali sampai dia nggak tahan, dia minggat, saudara ya. Kasihan sekali. Kalau kamu dengar ceritanya itu kasihan lah, lalu jadi tuduhan tidak berbakti apa segala macam. Nah, saudara, kamu bayangin ini anak Zelda itu seumuran Miracle, anak saya, bayangin. Kecil begitu ditekan, saudara. Bingung dan anak, bingung, saudara. Mau ikut bapaknya, ikut ibunya, akhirnya ikut ibunya ya, ikut ibunya. Tapi kan ibunya bukan orang kaya, saudara. Akhirnya enggak karu-karuan. Ya kan, ditekan, tapi di dalam tekanan itu ya dia tetap dia ngomong nasihatin papanya. Akhirnya papanya telepon saya, saudara ya, terima Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus ya. Ya dia selamat apa enggak yang tahu Zelda sama papanya itu kan, itu perbincangannya mereka berdua. Kata Zeldanya mau terima Yesus lagi. Kata Zeldanya ya, waktu di ICU itu ya didoain sama Zelda, berdoa bareng di ICU sampai mati itu, doa sama Zelda. Kasihan ya, saudara ya, karena mempermainkan kasih karunia, saudara. Hati-hati dengan mempermainkan kasih karunia. Memang kasih karunia itu ada, saudara. Tapi melekat Anda dalam kondisi kamu terpuruk. Kelebihan saya khotbahnya nih. 11:10, sorry saudara ya. Tetap melekat sama kasih karunia Tuhan. Doa saya dulu apa, saudara? Ini tak kasih tahu ya, doa yang paling mujarab, saudara. Tuhan, apapun boleh terjadi, jangan lepaskan aku dari tangan Tuhan. Jangan lepaskan aku dari kasih karunia-Mu. Saudara, apapun masalahmu hari ini, doa seperti itu, dengan hati yang hancur. Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidupku, jangan lepaskan aku, Tuhan. Itu doa yang didengar sama Tuhan, saudara. Langsung disambut. Kamu akan mengalami badai, ngeri, kengerian, tapi Tuhan tidak akan lepaskan kamu. Ya, itulah kasih karunia. Itulah El, ya, El yang Rechem Vechanun, yang penuh dengan belas kasih dan kasih karunia, yang penuh dengan mercy and grace. Tuhan Yesus memberkati.